Jadi kelompok kami yang beranggotakan Tia Hidayah, Arsita Adelia, dan Widya Natasha Silalahi akan membahas 3 bab dalam buku studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama bab 22 mengenai penilaian bagi usaha pencari laba dan bukan pencari laba, bab 23 penilaian aspek yuridis, dan yang terakhir adalah bab 24 mengenai penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional. Selanjutnya, bab pertama yaitu bab 22 akan dibahas oleh rekan saya, Arsita. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul penilaian bagi usaha pencari laba dan bukan pencari laba. Sebelum kita masuk, kita akan membahas tujuan dari materi ini, yaitu memberikan pemahaman dasar tentang perbedaan usaha pencari laba dan bukan pencari laba, serta pentingnya penilaian dalam kedua jenis usaha. Terus, kenapa kita harus belajar ini? Jadi, setiap baik usaha pencari laba maupun bukan pencari laba itu memerlukan proses penilaian untuk mengukur kinerja, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Baik, yang pertama kita akan membahas penilaian bagi usaha pencari laba terlebih dahulu. Jadi definisi usaha pencari laba yaitu organisasi yang bertujuan utama untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi pemiliknya seperti perusahaan dagang dan juga manufaktur. Terus gimana metode dan indikator penilaiannya? Metode dan indikator penilaiannya itu dari analisis laporan keuangan dan juga dari analisis kinerja operasionalnya, yaitu kayak produktivitas tenaga kerja, efisiensi biaya, penjualan dan pertumbuhan pendapatan, penilaian pasar, tapi itu untuk perusahaan publik, harga saham dan nilai pasar perusahaan. Yang kedua itu penilaian bagi usaha bukan laba. Jadi pengertiannya itu penilaian bagi usaha bukan pencari laba itu adalah proses evaluasi terhadap kinerja, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan suatu organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan melainkan pada pencapaian tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, dan juga pelayanan publik. Nah, gimana metode dan indikator penilaiannya itu? Penilaiannya itu berdasarkan pencapaian program, sejauh mana program atau kegiatan itu bisa mencapai target misi sosial bagi yang penerima manfaatnya. Terus, efisiensi penggunaan dana. Bisa dilihat dari perbandingan antara biaya administrasi dan juga program. Terus yang terakhir, dana yang digunakan langsung untuk kegiatan utamanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 23, yaitu penilaian dalam aspek yuridis. Bab ini membahas pentingnya analisis aspek yuridis atau aspek hukum dalam studi kelayakan proyek bisnis. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan. Penilaian aspek yuridis merupakan bagian penting dalam menilai kelayakan proyek, terutama dalam kepatuhan terhadap hukum dan perizinan. Identifikasi pelaku atau badan hukum yang melaksanakan proyek penting untuk memastikan legalitas badan usaha, misalnya berbentuk SIPI, PT, koperasi, atau yayasan. Bagian ini kemungkinan akan mengidentifikasi jenis proyek yang akan dijalankan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur jenis proyek tersebut. Misalnya nih, jika proyek bergerak di bidang pertambangan, maka akan dibahas peraturan terkait pertambangan, di mana proyek akan dilaksanakan. Lokasi proyek perlu dikaji legalitasnya, seperti status tanah, sertifikat hak guna, tata ruang, dan izin lingkungan. Penilaian aspek yuridis penting untuk menjamin proyek tidak melanggar hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam operasionalisasinya. Baik, selanjutnya saya Tia Hidayah akan menjelaskan bab 24 dari buku studi kelayakan bisnis. Bab 24 ini berjudul penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang dampak ekonomi proyek yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan industri pendukung,
Yang kedua, dukungan sektor nasional. Yang ketiga, pertumbuhan wilayah. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja lokal. Yang kelima, peningkatan ekspor. Dan yang terakhir adalah substitusi impor. Kemudian ada juga strategi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Maksudnya adalah di sini ada 4 aspek yang menjadi strategi dalam melakukan investasi dan penyerapan tenaga kerja dalam melakukan sesuatu bisnis. Yang pertama itu adalah industri padat karya. Industri padat karya ini adalah investasi rendah memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah industri padat modal. Maksudnya adalah investasi tinggi mendukung penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Kemudian yang ketiga, industri dengan investasi dan tenaga kerja rendah. Maksudnya adalah investasi dan tenaga kerja minimal dalam industri ini. Kemudian yang keempat yaitu adalah industri dengan investasi tinggi dan tenaga kerja rendah. Maksudnya adalah investasi besar tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi antara investasi dan penyerapan tenaga kerja ini harus imbang dalam menjalankan bisnis yang signifikan. Selanjutnya juga ada mengenai faktor-faktor profitabilitas ekonomi nasional yang mencakup beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah peningkatan PDB, yang kedua kenaikan penerimaan pajak distribusi, yang ketiga pengaruh terhadap neraca perdagangan, dan yang terakhir adalah efisiensi penggunaan sumber daya nasional. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai perubahan sosial dan konflik. Nah, ini mencakup tentang perubahan sosial dan konflik lahan. Perubahan sosial ini apa-apa saja sih? Yang pertama yaitu adalah dinamika komunitas. Kemudian ada perubahan budaya, migrasi penduduk, pertumbuhan kota, dan urbanisasi. Lalu, bagaimana dengan konflik lahan? Dampak dari konflik lahan ini adalah sengketa kepemilikan, persaingan sumber daya, ketidaksetaraan sosial, ketegangan komunitas, dan konflik sosial. Baik, itu tadi adalah materi dari saya, yaitu membahas tentang bab 24. Selanjutnya tadi teman-teman saya juga sudah menjelaskan tentang bab 22, 23, dan yang terakhir saya sendiri menjelaskan bab 24. Sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri sesi video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.